Nggak banyak yang tahu bahwa ada sebuah brand sepeda yang dulunya di awal mulanya justru bukan bikin sepeda, tapi bikin senjata. Yes, lu nggak salah denger. Brand sepeda asal Spanyol ini dulunya spesialis bikin beceng, bikin senapan, dan senjata lainnya. Tapi sekarang mereka sudah menjadi salah satu produsen sepeda yang paling senior dan bergengsi di dunia. Praktisnya, mereka sukses untuk pivoting dari medan perang ke medan enduro. Brand yang mengubah filosofi mematikan jadi membebaskan. Mari kita bahas. Let's do this. Roll the camera and action. Let's do this! Rock and roll! What's up rock and roll? Mari langsung kita mulai. Ceritanya sebenarnya udah cukup lama. Di awal abad ke-19an. Itu di tahun 1840-an itu di sebuah desa kecil atau daerah kecil bernama Eibar. Itu di Basque Country, Spanyol. Ada sebuah keluarga yang dikenal sebagai pandai besi legendaris. Itu mereka senang banget memainkan besi sebagai karya handicraft mereka. Dan yang paling terkenal adalah mereka bikin senjata. Nah, di tahun itu mereka membuka pabrik yang lebih besar, pabrik senjata bernama Orbea Hermanos. Hehehe, ketahuan kan sekarang? Yes, this is about Orbea Bicycle. It's Orbea Weaponry atau Orbea Arms, nggak tahu lah. Dimulai dari pabrik senjata dengan judul Orbea Hermanos. Pabrik ini berpuluh-puluh tahun sukses banget karena memang Eibar itu memang dikenal sebagai kota senjata. Dan kalau di Indonesia apa ya? Cipacing, spesialis bedil angin. Di sana namanya Eibar. Mereka bikin senjata dan salah satu yang khas dari si Orbea Hermanos ini, dia punya gun, punya beceng atau pistol yang gayanya mirip banget sama Smith & Wesson. Nggak tahu ya, gue ngelihatnya revolver yang jadi template untuk semua revolver yang ada di dunia, dan salah satu yang kualitasnya terbaik adalah justru dari si Orbea Hermanos ini. Tapi seiring waktu, terutama setelah Perang Dunia ke-1, orang udah damai, nggak ada yang perang lagi, permintaan senjata, demand senjata otomatis turun. Ini juga seiring sama Eropa yang udah mulai mengetatkan pembatasan penggunaan dan kepemilikan senjata. Ya otomatis keluarga Orbea nih mulai terusik nih secara ekonomi. Karena nggak ada marketnya, hilang marketnya. So mereka putar otak dan menemukan bahwa masyarakat Eropa setelah perang ingin hidup damai dan sehat, dan mulai banyak yang menggunakan transportasi sepeda sebagai transportasi utama karena mobil tentunya masih mahal di tahun segitu. So, Orbea mengkonvert perusahaannya, pabriknya dari pabrik senjata menjadi pabrik sepeda. Daripada bikin senjata yang mematikan, kenapa nggak bikin sesuatu yang membebaskan? Itu kira-kira yang jadi filosofi dasar mereka, kenapa mereka harus convert pabrik senjata ke pabrik sepeda. Dan akhirnya di tahun 30-an mereka banting setir dari pistol ke pedal. Dan boom! Orbea Bicycles lahir. Nggak lama setelah itu, Orbea langsung ingin membuktikan kecanggihan produk mereka, ketahanan produk mereka dengan gaspol turun langsung ke ajang-ajang balap sepeda yang ada di Eropa. Dan cuma dalam waktu 4 tahun, di tahun 1934, Orbea udah berhasil ikutan Tour de France. Ulang-ulang. Tour de France. Anjis. Croissant. Alliance Français, omong kosong. Di situ warna oranye khas mereka itu bisa dianggap jadi identitasnya Orbea. Dan cukup 2 tahun dari tahun 34 mereka ikutan Tour de France itu, di tahun 36
itu langsung terjadi keajaiban, yaitu Federico Esquerra turun dan menang Tour de France pakai sepeda Orbea. Ini kebayang nggak sih? Tahun 30 convert, 34 masuk Tour de France, 36 menang. Ini craftsmanship-nya gila sih emang. Dan selanjutnya selama 30 tahun Orbea itu selalu mendapatkan tempat yang gemilang di berbagai kompetisi, berbagai turnamen balap di Eropa. Dia make tim dari Prancis, Italia, dan Belgia. Itu udah langganan deh. Pokoknya kalau Orbea turun, semua orang panik karena emang kenceng banget gitu. Jago pilih rider dan sepedanya sendiri menunjang kemampuan rider. Dan Orbea terbukti besar namanya di Eropa. Tapi ya selama 30 tahun yang sama, meskipun menang, kondisi ekonomi Eropa naik turun. Dan salah satu yang gede kena pertama itu kan biasanya Yunani, Portugal, Spanyol, macam-macam kan. Nah ini Spanyol kena krisis ekonomi kencang banget, ceger. Dan di tahun 69, 30 tahun setelah itu, Orbea kena krisis ekonomi yang parah banget sampai limbung. Pertanyaannya selimbung apakah? Limbungnya adalah sampai titik keluarga besar Orbea sampai nyerah. Sampai oke, enough, dan kami menyatakan diri pailit alias bangkrut. Tahun 69 Orbea menyatakan diri bangkrut. Tapi ada satu turning point yang merubah segalanya. Nah, ini adalah bagian paling badass dari sejarah Orbea. Melihat pabrik bangkrut dan kemungkinan sebentar lagi akan ditutup, buruh pabrik Orbea bangkit dan memutuskan untuk mengambil alih, men-take over perusahaan ke tangan mereka sendiri. Dan ini membutuhkan banyak pengorbanan dari beberapa tokoh buruh dan pekerja yang mungkin harus ngeluarin duit untuk take over operasional, overhead, semuanya mereka ambil alih sehingga itu menjadi milik bersama. Artinya, Orbea sudah diakuisisi total, jadi bukan lagi milik satu konglomerat atau satu oligarki, tapi justru milik para pekerjanya sendiri lewat sistem koperasi. Sistem koperasi yang Bung Hatta kan sempat mengeluarkan sistem koperasi untuk Indonesia. Tapi di sini somehow kayaknya nggak pernah jalan. Dan apalagi sekarang Koperasi Merah Putih, bentar, jangan lari ke situ. Ini tentang Orbea, bukan tentang bangsamu. Ini tentang Orbea. So, dengan di take over-nya perusahaan oleh keseluruhan buruh dan karyawan pabrik, otomatis mereka jadi punya saham dan punya hak untuk bersuara menentukan arah perusahaan mau dibawa kemana. Saat itu kemungkinan investor takeover itu udah langsung ditutup karena mereka bilang mereka bisa kelola sendiri, dan mereka memutuskan untuk memindahkan pabrik dari Eibar ke Malabia, masih di Spanyol, masih di Country of Basque. Dan sejak itu mereka berkarya membuat sepeda itu bukan sebagai pekerja lagi, tapi sebagai pemilik. Jadi saya membuat sepeda ini karena ini buah tangan karya saya, ini karya hidup saya. Orbea milik saya, itu terjadi di setiap karyawan, di setiap buruh dan pekerja pabrik itu. Dan lu tahu apa yang lebih keren dari itu? Setahun kemudian Orbea memutuskan untuk gabung bersama Mondragon Corporation. Ini adalah sebuah koperasi terbesar di dunia. Sehingga dari titik itu mereka jadi punya akses terhadap riset, terhadap aerodinamika. Mereka juga jadi ngerti engineering yang lebih proper, nggak sekedar craftsman kerajinan doang, tapi memang berdasarkan keilmuan. Dan mereka juga punya divisi R&D yang kerjasama sama universitas lokal setempat untuk penelitian di bidang material, apakah carbon fiber seperti apa, alloy yang enteng tapi kuat seperti apa, macam-macam. Dan ini membuka pintu yang lebar untuk masuknya ilmu-ilmu teknologi dengan idealisme desain yang mereka pegang semenjak awal. Selama tahun 80-an, Orbea sukses untuk membuktikan diri sebagai sepeda
para pro rider, untuk para atlet profesional, dan turun ke ajang Grand Tours dan sampai menang Olimpiade di tahun 1980. Pertanyaannya, apakah dari semua itu ada yang MTB? Nope. Sampai tahun segitu masih main di area sepeda transport atau RB atau sepeda-sepeda normal, bukan MTB. Baru di tahun 90-an Orbea memutuskan untuk masuk ke industri sepeda mountain bike. Dan selama tahun 90-an itu mereka pun selalu sukses. Di tahun 2000-an mereka pengen menostalgia sedikit ke arah belakang ketika mereka take over pabrik itu. Mereka menggali DNA awal mereka dengan membuat sebuah filosofi namanya Write Your Own Story. Ini kan kayak write your own story, menulis ceritamu sendiri, tapi ini write your own story. Ini adalah konsep bersepeda yang memungkinkan untuk pengendaranya lebih bisa mengekspresikan diri, si pemilik sepeda jadi bisa lebih personalize dia menggunakan sepedanya. That's why kalau lu tahu ada aplikasi MyO di Orbea di mana lu bisa customize sepeda lu sendiri. Mau pakai komponen apa, mau pakai cat warna apanya di daerah mana aja, logonya mau ditaruh di mana, apakah mau ada nama lu dan sebagainya. Personalize, customize hanya buat si customer itu. Dan ini diterapin di berbagai line up mereka. Di XC ada Oasis, sepeda XC yang ringan tapi galak. Lo bisa customize itu. Lalu di Orbea Ocam, trail bike-nya dia ini juga cukup heboh karena dia sebagai trail bike itu bisa dibilang sangat enteng dan sangat ringan dengan geometri yang cocok dipakai di banyak negara dengan karakter ridernya masing-masing. Dan tentunya ada Orbea Rallon. Ini flagshipnya sih kayaknya ya, flagship itu sepeda enduro yang galak kencengnya setengah mati dari Orbea. Dan justru Rallon juga yang ngebawa nama besar Orbea ke ajang global di kategori MTB. Karena dia bawa itu ke Enduro World Series, dipakai sama rider-rider top, dan ya itu bikin kefanatikan yang besar sekali di pengguna Orbea di seluruh dunia. Kalau dipikir-pikir perkembangan Orbea paling pesat justru terjadinya setelah diakuisisi oleh para pekerjanya. Yang artinya para pekerjanya itu punya satu suara, satu arah yang sama, dan satu idealisme yang sama gitu. Cakep sih. Sekarang ini Orbea sudah mengekspor produk-produknya ke seluruh dunia, hampir ke 60 negara. Dan 85% pendapatannya justru datang dari pasar global itu. Tapi mereka nggak pernah lupa sama jati dirinya. Meskipun sudah mendunia, Orbea tetap sangat Basque. Sampai detik ini, proses desain, pengecatan, perakitan akhir semua terjadi di Malabia, Spain, di Country of Basque. Jadi idealisme itu masih terjadi di sana. Nggak mau mempercayakan kemana, nggak. Tetap desain, cat, sampai perakitan harus di rumah kita sendiri. Dan yang paling keren, sepengetahuan gua, sampai detik ini mereka bentuknya masih koperasi. Mereka nggak pernah ngelepas kendali perusahaan mereka kepada investor. Mungkin untuk saham ada kali ya mereka share ke beberapa investor, tapi secara pengelolaan, secara ide, secara konsep, dan semua prinsipal masih mereka pegang sebagai warga Eibar Malabia atau warga Basque Spanyol. Dari pabrik senjata jadi pabrik sepeda. Dari pekerja jadi pemilik. Dari krisis jadi inspirasi dunia. Dari produk yang basisnya di daerah menjadi sepeda yang sangat berwibawa dan terpandang di dunia. Dan sekarang Orbea bahkan disebut-sebut sebagai salah satu ruas tulang punggung negara Spanyol. Ini jadi kayak bukti bahwa selain oligarki, ternyata koperasi pun bisa jadi solusi untuk sebuah negeri. This is more than a bike. This is a story of people. Oke, cukup sekian dari gua.
Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Dan kalau ada komen silahkan tulis di bawah. Oke guys, thanks for watching and I'll see you in the next video. Rock and roll.